Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat, soleh dan solehah. Bertemu kembali dengan Ibu di mata pelajaran matematika pada pertemuan ketiga. Setelah kalian berdoa dan mengirimkan absensinya melalui foto di grup KBM masing-masing, sekarang ayo kita lihat video pembelajaran yang sudah Ibu buat, yaitu tentang materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Mudah-mudahan melalui video ini kalian menjadi lebih paham bagaimana menjumlahkan atau mengurangkan suatu bilangan bulat. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama adalah diharapkan kalian mampu memahami penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif. Kemudian diharapkan kalian mampu melakukan pengurangan atau memahami pengurangan bilangan-bilangan positif dan negatif. Yang ketiga, kalian mampu mengoperasikan operasi campuran penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Adapun yang menjadi kompetensi awal, yaitu maksudnya untuk mempelajari materi ini kalian harus ingat kembali mengenai himpunan bilangan bulat. Ya, kalian sudah harus mampu menyebutkan himpunan bilangan bulat. Terus kemudian juga harus sudah mampu menuliskan bilangan bulat ke dalam garis bilangan. Jadi poin 1 kalian pelajari di pertemuan pertama, poin 2 kalian pelajari di pertemuan kedua. Yang ketiga, kalian juga harus sudah mampu menjumlahkan atau mengurangkan bilangan asli. Ini sudah kalian pelajari di SD ya. Dan yang keempat, kalian harus ingat kembali juga mengenai arah pergerakan terkait tanda bilangan. Jadi kalau bergerak ke kanan, maka bilangan bertanda positif ya. Dan kalau dia bergerak ke arah kiri, maka bilangan tersebut bertanda negatif. Karena kalian sekarang berada di dalam kurikulum sekolah penggerak, di mana sekolah penggerak ini selalu berorientasi kepada pembentukan profil pelajar Pancasila, maka untuk pembelajaran kita pada hari ini, profil pelajar Pancasilanya kita mencakup dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia yang sudah kalian laksanakan atau tunjukkan pada saat berdoa di awal pembelajaran. Kemudian bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif yang mungkin nanti akan nampak ketika kalian mengerjakan lembar kerja ataupun soal asesmen. Baiklah, di sini Ibu sampaikan juga pemahaman bermakna. Jadi kenapa kalian perlu mempelajari atau memahami operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Karena materi ini akan kalian banyak terapkan dan temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di dalam melakukan transaksi jual beli ataupun menghitung naik turunnya suhu di suatu daerah. Ibu sampaikan juga pertanyaan-pertanyaan pemantik di sini ya. Jadi apa maksud dari pertanyaan pemantik? Mudah-mudahan dengan pertanyaan pemantik ini merangsang kalian untuk rasa ingin tahu yang lebih besar dalam memahami materi penjumlahan dan pengurangan. Di sini silakan kalian baca saja dulu pertanyaan pemantiknya. Ibu sampaikan ada 4 poin ya. Kemudian kita masuk langsung ke penjumlahan bilangan bulat. Ya, di sini Ibu sampaikan 4 soal. Ya, kita gunakan dulu garis bantu, yaitu menggunakan alat bantu dengan menggunakan garis bilangan ya. Oke, yang pertama ada 2 ditambah 4. Pakai alat bantu dulu garis bilangan ya. Jadi di sini ingat lagi 2 ini bertanda positif, berarti dia bergerak ke arah kanan ya. Jadi dari 0 kita bergerak ke arah kanan 2 langkah. Dari 2 ini selanjutnya bergerak lagi positif 4 ya, ditambah positif 4. Jadi 2 ini dari 2 bergerak lagi ke arah kanan sebanyak 4 satuan ya. Ini jadi dia berakhir di angka 6
ya. Jadi ini dari 0 dia bergerak sampai ke angka 6. Jadi hasil dari 2 ditambah 4 ini adalah positif 6. Selanjutnya negatif 2 ditambah negatif 4. Kita buat garis bilangannya. Ini bilangannya negatif 2, berarti dari 0 dia bergerak ke arah kiri. Nah, dari negatif 2 ditambah negatif 4. Jadi dari negatif 2 bergerak lagi ke arah kiri sebanyak 4 satuan. Jadi hasil akhirnya dia bergerak ke arah kiri sampai di angka negatif 6. Jadi hasil dari negatif 2 ditambah negatif 4 itu adalah negatif 6 ya. Perhatikan dulu contoh 1 dan 2 ya. Dari contoh 1 dan 2 ini kita lihat bahwa dua bilangan yang kita jumlahkan tadi adalah bertanda sama ya. Contoh 1 tadi positif ditambah positif, kalau contoh 2 ini negatif tambah negatif. Ternyata dengan menggunakan garis bilangan itu diperoleh cara bahwa kalau kita mau menjumlahkan dua bilangan yang bertanda sama, kita bisa lakukan dengan cara kita jumlahkan kedua bilangan tersebut ya. Jadi di sini 2 ditambah 4 6, sama tadi di contoh 1 juga. Hanya sekarang untuk tanda kalian lihat dari tanda kedua bilangan tersebut. Karena dua-duanya bertanda negatif untuk contoh 3, maka hasilnya adalah negatif. Ya, kalau untuk contoh 1 tadi dua-duanya bertanda positif, maka hasilnya tadi positif 6 ya. Jadi selanjutnya prinsip ini kalian harus ingat ya. Kalau mau menjumlahkan dua bilangan bulat yang bertanda sama, jumlahkan dulu kedua angkanya dan tandanya tinggal mengikut dari tanda dari kedua bilangan tersebut ya. Oke. Ibu berikan contoh yang lain. Di sini ada 2 ditambah negatif 4. Ya, lihat, perhatikan. Sekarang tandanya berbeda. Satu positif, satu negatif. Kita pakai lihat bantu dulu garis bilangan. Jadi dari 0 ini bergerak lagi ke arah kanan dulu karena dia positif. Tetapi sekarang ditambah negatif 4. Jadi dari 2 ini dia bergerak ke arah kiri sekarang sejauh 4 satuan. Maka diperoleh hasil akhirnya adalah dia bergerak ke arah kiri ya sejauh 2 satuan. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Oke, contoh selanjutnya di sini masih yang berlainan tanda. Ini negatif, ini positif ya. Kita gunakan lagi garis bantu dulu, garis bilangan. Jadi ini dari 0 bergerak dulu ke kiri karena duanya adalah negatif. Nah, dari negatif 2 ditambah positif 4, jadi dia bergerak ke kanan sejauh 4 satuan. Maka hasil akhirnya adalah dia bergerak ke arah kanan, berakhir di angka positif 2. Jadi hasil negatif 2 ditambah 4 itu adalah positif 2. Oke, dari contoh 3 dan 4, kalian lihat bahwa kalau penjumlahan dua bilangan bulat yang berbeda tanda, maka kita ambil selisihnya dahulu, ya, ambil selisihnya. Jadi di sini 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 2. Nah, untuk tanda, ini tandanya sama dengan bilangan bulat yang terbesar. Nah, di sini lihat. Bilangan yang terbesar adalah 4 bertanda positif. Jadi hasilnya adalah positif 2. Kalau tadi di contoh ketiga, ini lihat contoh ketiga yang bilangan besarnya adalah 4. Nah, bilangan besarnya 4 karena 4 bertanda negatif, maka ini hasilnya adalah negatif. Itu ya untuk penjumlahan kedua bilangan bulat yang bertanda berbeda ya. Jadi dapat kita simpulkan kalau tandanya berbeda, kita ambil selisihnya di mana tandanya mengikut kepada bilangan bulat yang besar. Sekarang kita kerjakan soal-soal tanpa menggunakan garis bilangan ya. Di sini ada 56 ditambah 24. Kita kerjakan tanpa garis bilangan, tapi kalian ingat prinsip-prinsip yang tadi.
Jadi perhatikan di sini 56 positif, 24 juga positif. Jadi kita jumlahkan saja dan tandanya akan sama dengan kedua tanda tersebut, yaitu positif. Jadi hasilnya positif 80. Kalau di sini ada negatif 12 tambah negatif 24. Kedua-duanya bertanda negatif. Jadi hasilnya akan negatif. Ya, negatif berapa? Tinggal kalian jumlahkan. Ya, jadi negatif 36. Yang selanjutnya sini ada 75 ditambah negatif 32. Dilihat ini tanda positif 75, ini tanda negatif 32. Jadi kita ambil selisih ya. Tandanya positif negatif. Lihat angka besar 75 bertanda positif. Jadi hasilnya akan positif 43. Terakhir di sini ada negatif 45 tambah 20. Ini juga berbeda tanda, berarti ambil selisihnya 45 dulu dikurangi 20. Tandanya dilihat bilangan yang besar negatif, jadi hasilnya akan negatif 25. Itu tanpa menggunakan garis bilangan ya. Nah, ke depannya harus mampu kalian menggunakan tanpa menggunakan garis bilangan ya. Kemudian kita lanjut materi pengurangannya. Nah, untuk mengerjakan pengurangan bilangan bulat, kalian gunakan prinsip penjumlahan. Ya, prinsip penjumlahan yaitu dengan cara pengurangan itu kalian rubah menjadi penjumlahan dengan mengambil lawan dari pengurangnya. Dan di sini kalian ingat kalau ada tanda negatif yang bergandengan seperti ini, tanda ini berubah menjadi positif ya. Jadi kalau ibu tulis secara umum, kalau ada bilangan A dikurangi B, nah pengurangan ini berubah menjadi positif ini, di mana pengurangnya ini B, ambil lawannya. Lawan dari positif B itu adalah negatif B ya. Nah, ini bergandengan tanda negatifnya, tanda ini berubah menjadi positif ya, itu tolong diingat. Kita lihat contoh tanpa gunakan garis bilangan ya. 36 dikurangi 75, ini pengurangan. Jadi pengurangan berubah menjadi penjumlahan. Ambil lawannya, lawan dari positif 75 yaitu negatif 75. Jadi ini menjadi 36 tambah negatif 75. Gunakan prinsip penjumlahan tadi ya. Berarti ini ambil selisihnya dulu. Tandanya mengikut bilangan yang besar 75. Jadi dapat negatif 39. Yang kedua, negatif 12 dikurangi negatif 24. Nah, ini bergandengan negatif dengan negatif. Berarti ini berubah menjadi tanda positif. Kita lihat. Nah, ini jadi positif. Karena ini negatif, ini positif, berarti kita ambil selisih ya. Tandanya mengikuti tanda bilangan 24 yang besar. Oke, hasilnya jadi positif 12. Yang ketiga 75 dikurangi negatif 32. Ini bergandengan lagi negatif dengan negatifnya, maka dia berubah menjadi positif. Nah, ini dua-duanya bertanda positif, berarti jumlahkan, hasilnya positif. Yang terakhir negatif 45 dikurangi 20. Ini pengurangan berubah menjadi penjumlahan. Ambil lawan dari 20, negatif 20. Dijumlahkan kedua-duanya negatif, maka hasilnya negatif 65. Oke, kita lanjut materi terakhir, operasi campuran penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Yang perlu kalian ingat di sini ya, dalam menyelesaikan soal operasi campuran penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ubah saja dahulu pengurangan itu menjadi penjumlahan, sehingga nanti kedepannya kalian tinggal menggunakan prinsip-prinsip penjumlahan. Kita lihat contoh saja lebih jelas. Kalau ada soal 2 ditambah negatif 5 dikurangi negatif 4. Nah, ini kan ada penjumlahan, ada pengurangan. Rubah aja dulu yang pengurangannya ini. Lihat ada 2 tanda bergandengan, maka tanda ini akan berubah menjadi positif. Kita lihat, nah ini menjadi positif. Nah, sekarang kan jadi penjumlahan semua. Kalian kerjakan saja dahulu yang 2 tambah negatif 5. Itu dapat berapa?
Ya, negatif 3. Baru lanjutkan dengan tambah 4. Maka hasilnya adalah positif 1. Ya. Selanjutnya, kalau ada negatif 2 ditambah 9 dikurangi 1 dikurangi negatif 4. Nah, ini ada operasi pengurangan negatif 1 dan ini ada yang bergandeng. Nah, ini yang bergandeng berubah menjadi tanda positif. Ini ada pengurangan berarti berubah juga menjadi positif dengan diambil lawan dari 1 itu menjadi negatif 1. Selanjutnya kalian kerjakan dulu boleh yang negatif 2 dulu ditambah 9 itu 7, kemudian 7 ditambah negatif 1 itu adalah 6, terakhir tinggal 6 ditambah 4 itu adalah 10. Itu ya. Itu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Ibu ucapkan selamat belajar di rumah, tetap semangat dan senantiasa Ibu tunggu tugas-tugasnya di classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.